Rahim. Saya karena sendirian nggak pakai masker. Minum dulu. Isinya kalau ada itu. Oh, enggak. Atau suara speaker dari sini. Baik, selamat sore. Sore, Pak. Sore, Bro. Nah, kedengeran ya? Nah, terang nggak suaranya? Bro. Ini yang kuliah berapa orang? 1, 2, 3, cuma 6 orang. Ya. Hari ini kita akan kuliah materinya kriminologi kontemporer. Nah, kalau kriminologi kontemporer itu saya lebih cenderung membicarakan hal-hal yang sifatnya sedang hit dan sedang aktual, ya. Nah, kalau yang konvensional itu kan sudah biasa, pencurian, pembunuhan, perkosaan, perkelahian. Tapi kita coba sekarang kita kaitkan hal-hal yang sifatnya aktual. Itu yang pertama. Nah, tapi walaupun itu bersifat yang aktual, tapi kita juga bicara secara konsep teori yang sudah didapat oleh saudara-saudara sekalian. Para dosen yang terdahulu, ya barangkali S1 maupun S2 sudah bicara tentang teori-teori kriminologi. Itu ya. Saya hanya mengulang saja dari beberapa teori itu, tapi tidak langsung. Saya ingin bertanya saja kepada saudara, mengapa kriminologi itu diajarkan? Itu yang pertama. Yang kedua, apa fungsi dari kejahatan itu? Siapa pelaku kejahatan? Dari beberapa pertanyaan itu. Nah, sekarang saya mulai. Yang pertama, apa fungsi dari kejahatan? Saya ingin, ya Anda jawablah, dari Bambang, atau Bella, atau Indah, atau Mas Ruri, atau Rido, Wijaya. Apa fungsi kejahatan? Saya silakan satu-satu. Salah nggak apa-apa. Silakan. Bahwa crime is functional. Jadi kejahatan itu juga ada fungsinya. Nah, Anwar, coba Anwar. Coba Anwar bisa. Kok ketawa? Paling tidak, saya buka dulu satu. Fungsi kejahatan yang pertama, saya ngajarin saudara. Ya kan? Ada kejahatan, ada penjahat, makanya ada dosen hukum pidana dan kriminologi. Itu yang pertama. Crime is functional. Jadi kaitannya juga dengan lapangan pekerjaan. Ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada lapas, ada dosen yang mengajar itu. Tapi coba fungsi kejahatan yang lain. Indah? Mana Indah? Coba, apa? Apa fungsi kejahatan? Fungsi dari kejahatan Apa? Nggak tahu. Yang lain coba. Crime is functional. Jadi kejahatan itu juga mempererat hubungan antara sesama. Misalnya gini, dengan adanya kejahatan mempererat solidaritas.
Dengan adanya kejahatan, kita lebih berhati-hati dan lebih mawas diri. Gitu ya. Misalnya dengan adanya kejahatan, mempererat solidaritas. Coba kalau tidak ada kejahatan, Anda bebas saja keluar malam, tidak ditemani kawan. Atau Anda tidak membutuhkan orang-orang tertentu di sekitar Anda untuk melindungi Anda. Jadi crime is functional. Jadi kejahatan itu mempunyai fungsi. Ya, seperti itu. Kemudian banyak nanti kita coba ada identifikasi menurut saudara itu apa sih fungsi kejahatan itu? Ya, fungsi kejahatan antara lain kita itu menjadi peka, kita menjadi resisten. Ya, karena memang kejahatan itu muncul, kejahatan itu lahir, terutama pembunuhan. Anda masih ingat putra putri Nabi Adam siapa? Siapa? Habil. Anak Nabi Adam yang melakukan kejahatan, terjadinya kejahatan pertama kali di dunia ini. Ya, coba nanti Anda ingat belajar Kain dan Habil. Ya. Habil. Kain dan Habil. Kalau kejahatan itu memang sudah sejak mulai itu memang sudah ada. Jadi kejahatan itu tidak bisa dibasmi, tidak bisa diberantas. Betul nggak? Kejahatan itu bisa dimusnahkan nggak? Kejahatan memang kodratnya sejak zaman Nabi Adam, Kain dan Habil itu mereka bersaing tentang pilihan calon istrinya. Yang cantik, pasangan yang cantik, yang jelek, pasangan dengan yang jelek. Pada waktu itu, yang jelek mau yang cantik, yang ganteng maunya yang ganteng mestinya gitu. Tapi Kain dan Habil berpikir yang lain. Terjadilah pembunuhan. Jadi memang sejak awal pembunuhan, kejahatan itu sudah ada. Dengan demikian, kejahatan itu tidak bisa diberantas. Gitu ya. Kalau gitu, apa fungsi hukum? Kalau fungsi penegakan hukum dan fungsi hukum. Kejahatan hanya bisa dieliminasi, dikurangi, ditekan intensitasnya, ditekan tentang bahayanya, ditekan tentang kualitas kejahatannya itu. Jadi kalau dibasmi tidak mungkin bisa. Kemudian siapa sih pelaku kejahatan itu siapa? Nah, coba, siapa pelaku kejahatan? Nah, kalau Anda menggunakan teori Lamroso, pelaku kejahatan adalah orang-orang yang mempunyai ciri-ciri. Mukanya segi empat, jidatnya mongong, ya, jidatnya keluar, matanya cekung, besar, terus rahangnya keras. Itu adalah ciri-ciri sebagai pelaku kejahatan. Tapi apakah betul seperti itu? Ternyata teori dari Cesare Beccaria Lamroso itu tidak betul. Ya, tidak betul ciri-ciri seperti itu. Karena Lamroso itu melakukan penelitiannya di lembaga pemasyarakatan di Italia. Kebetulan seperti itu. Nah, kalau dengan kondisi seperti itu kan kita bisa membantahnya. Sorry dan saya minta maaf, kalau gambaran pelaku kejahatan seperti teori Lamroso, banyak dong pelaku penjahat itu rata-rata orang Batak yang mukanya seperti saya. Saya kan mirip Lamroso, tapi bukan penjahat. Artinya, ciri-ciri biologis seperti Lamroso itu juga tidak betul. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita larikan lagi dengan teori-teori, ternyata orang yang melakukan kejahatan tidak bisa dari lihat biologisnya. Karena Lamroso itu dengan teori atapisme. Atapisme itu ya orang
dilahirkan born to criminal, lahir ke dunia untuk melakukan kejahatan, born to criminal. Dia teori atapisme. Orang pada awalnya itu adalah biadab. Karena perkembangan masyarakat, perubahan masyarakat, karena pergaulan, maka orang itu lambat laun biadabnya hilang menjadi beradab. Seperti itu. Nah, teori atapisme dari Lombroso ternyata tidak semuanya betul, tetapi itu juga salah satu indikasi. Berkembanglah teori ternyata orang melakukan kejahatan, dia lihat pelaku kejahatan itu. Pelaku kejahatan karena pengaruh lingkungan. Gitu ya, karena pengaruh pergaulan. Nah, karena seperti anak-anak di rumah baik, sholat, sembahyang, tapi di luar dia bergaul, merokok, iseng-iseng diajak berbuat yang negatif karena pengaruh pergaulan. Itu teori berkembang karena pengaruh kejahatan karena pengaruh lingkungan. Teorinya dari siapa? Nah, itu kalau baca dari Enrico Ferri ya, Enrico Ferri bahwa kejahatan itu penjahat, orang melakukan kejahatan karena pengaruh lingkungan. Jadi penjahat atau kejahatan itu tumbuh di daerah-daerah yang kumuh. Karena kalau lingkungannya kumuh, kata dia, pengaruh lingkungan juga, lingkungan fisik dan lingkungan pergaulan. Pergaulan tadi saya gambarkan, karena pergaulan bergaul dengan orang jahat, ya dia jadi jahat. Bergaul dengan orang baik jadi baik. Tapi juga pengaruh lingkungan, lingkungan fisik. Nah, kejahatan itu akan tumbuh, berkembang, dia seperti bakteri, seperti virus. Apabila lingkungannya itu tercemar artinya masyarakatnya itu tidak taat beragama, menyalahi norma-norma, gambarnya seperti itu. Jadi penjahat itu, penjahat dan kejahatan seperti virus. Apabila lingkungannya tidak steril, maka kejahatan itu akan tumbuh dan berkembang. Itu dari Enrico Ferri. Maka dari itu, bagaimana supaya tidak ada kejahatan? Nah, lingkungannya harus steril. Bagaimana untuk mensterilkannya? Ialah upayanya bagaimana pendidikan agama, pendidikan sekolahnya, pergaulannya, ngajinya, keamanannya, lingkungan seperti itu harus kita perbaiki. Itu jadi upaya-upaya seperti itu. Karena dalam kriminologi kan, kalau saudara-saudara masih ingat, belajar dari awal, kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan dan bagaimana untuk upaya penanggulangannya. Jadi kriminologi itu kan ya, itu dari Sutherland seperti itu mengatakan. Kemudian juga berkembang bahwa kejahatan itu pelakunya siapa? Paling banyak laki-laki. Kenapa laki-laki? Ya, dalam kejahatan-kejahatan tertentu banyak didominasi oleh pelaku laki-laki. Tapi pada kejahatan-kejahatan yang lain banyak didominasi oleh pelakunya perempuan. Nah, misalnya kita lihat kejahatan dengan kekerasan. Kejahatan dengan kekerasan banyak dilakukan oleh laki-laki karena temperamen, fisik, bentuk badannya yang seperti itu. Pembunuhan itu lebih dominan oleh laki-laki. Nah, tapi ada yang kejahatan yang sifatnya dominan dilakukan oleh perempuan. Apa? Coba siapa yang tahu bahwa kejahatan yang bisa secara dominan dilakukan oleh perempuan, yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Aborsi Jadi ilegal. kejahatan karena faktor biologis fisik, karena bentuk seksualnya ya. Prostitusi. Aborsi. Ya, Aborsi. Penipuan. ya, apalagi? Apalagi? Aborsi, Bro. Oke.
yang bisa secara dominan hanya bisa dilakukan oleh perempuan, bukan hanya prostitusi. Prostitusi kan laki-laki juga bisa, homoseksual, ya, lesbian, perempuan sama perempuan, laki dengan laki bisa juga, homo. Ada yang umum biseksual, ada lagi, ya, ada heteroseksual. Jadi yang dominan hanya bisa dilakukan oleh perempuan ada apa? Aborsi, gitu ya. Aborsi bisa nggak dilakukan oleh laki-laki? Kalau saya Artinya nggak bisa, Pak. kejahatan-kejahatan tertentu yang dominan hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Itu salah satu ciri bahwa kalau kita lihat mengidentifikasi faktor penyebab kejahatan banyak. Tadi karena bentuk seksual. Kemudian dari suku misalnya. Saya dari bentuk tubuh bisa juga. Bentuk fisik. Fisik seseorang. Misalnya fisik seperti Anwar. Gitu ya. Kita lihat fisik seperti Anwar ini, dia tidak cenderung pada kejahatan kekerasan. Ya, nggak cenderung ke situ. Ya kan? Dia cenderung pada kejahatan-kejahatan yang sifatnya mendekati kejahatan seksual misalnya. Karena bentuk fisiknya seperti itu. Nah, ada lagi orang yang lemah lembut, bisa bergaul. Nah, ini siapa yang pakai masker itu? Cenderung kejahatannya dia pada kejahatan penipuan. Karena ramah, kenapa? Ada orang yang berotot, badannya besar, tinggi, dia cenderung pada kejahatan-kejahatan kekerasan yang lain. Tapi itulah berkaitan dengan faktor penyebab kejahatan kan banyak tadi. Lingkungan, fisik, biologis, postur tubuh, jenis kelamin, kan gitu ya. Jadi kita lihat. Nah itulah ilmu kriminologi mempelajari hal-hal seperti itu. Nah kenapa laki-laki lebih dominan terhadap kejahatan kekerasan atau paling dominan melakukan kejahatan walaupun sekarang ya nggak beda jauh lah ya, tapi walaupun begitu masih banyak pelaku kejahatan didominasi karena laki-laki ini daya jelajahnya lebih tinggi dibanding perempuan. Wanita tuh banyak diam di rumah, ngurus rumah tangga. Sedangkan laki-laki daya jelajahnya lebih tinggi dibanding perempuan. Maka tingkat kejahatan. Apalagi laki-laki dituntut sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga ada korupsi, ada penipuan, ada ketersinggungan, ada penggelapan seperti itu. Nah untuk itulah bagaimana mengeremnya? Ya itulah dengan pendekatan-pendekatan pendidikan dan pendidikan agama. Jadi banyak betul yang mempengaruhi mengapa orang melakukan kejahatan. Terus kejahatan itu siapa lagi pelakunya? Apakah pelaku kejahatan itu seperti yang Anda lihat yang di tahanan, yang di sel, yang di lapas? Terkesan kita tidak adil kalau hanya mengatakan mereka adalah pelaku kejahatan. Kalau kita lihat dari ciri-ciri yang kita gambarkan tadi. Saya menggunakan bahasa yang sederhana saja. Bahwa pelaku kejahatan itu dengan ciri-ciri gambaran yang saya jelaskan tadi ada di mana-mana. Ada di mahasiswa ada nggak? Ada nggak? Gambaran pelaku kejahatan yang memang misalnya aborsi, kejahatan seksual, kejahatan penipuan, kejahatan pembunuhan, kejahatan kekerasan, dan kejahatan-kejahatan yang lain. Itu ada di mahasiswa. Ada nggak di dosen dengan ciri-ciri seperti itu? Ada. Ada nggak di penegak hukum? Ada. Jangan terkesan apa yang saya gambarkan tadi bentuk profil tipe model kejahatan itu seolah-olah itu yang ada di tempat-tempat di terminal misalnya. Tidak. Ya aparat penegak hukum ada, di pegawai negeri ada, kejahatan macam-macam. Ada teroris kejahatan nggak? Nah, melakukan teror itu juga merupakan suatu kejahatan, berdalih tentang keyakinan agama yang memang keliru. Jadi itulah kalau kita mempelajari kriminologi,
Menarik sebetulnya kita kaji. Kalau kemarin kan kita bicara tentang teori Robert Merton dan siapa? Emile Durkheim. Nah itu karena pengaruh berkaitan dengan teori-teori anomi. Tapi tadi saya mengajarkan kepada saudara berkaitan dengan teori-teori yang konvensional yang lama, tapi perlu juga dipelajari oleh saudara-saudara sekalian. Di faktor penyebab kejahatan apa? Juga misalnya karena kemiskinan. Nah, kemudian Anda melihat menggunakan teori, misalnya Anda menganalisis terjadi korupsi. Anda pakai teori faktor penyebab kejahatan karena kemiskinan. Bisa nggak menggunakan teori itu? Coba. Karena itu faktor ekonomi juga loh. Coba. Makanya ada teori-teori lain. Karena orang melakukan kejahatan itu bukan karena satu sebab. Saya ulangi, orang melakukan kejahatan itu bukan karena satu sebab. Banyak yang mempengaruhi seseorang itu melakukan kejahatan. Tinggal mana saja yang menjadi faktor pencetusnya. Misalnya, contoh. Kita pakai teorinya Lombroso, Cesare Beccaria Lombroso. Udah mukanya jelek, hidungnya besar, dagunya keras. Padahal dia bukan orang jahat. Dia jalan di tempat umum, diejek-ejek orang. Padahal dia bukan orang jahat. Mungkin nggak dia melakukan tindakan pembalasan atau tindakan kekerasan yang lain? Bisa saja ya, bisa seperti itu. Jadi bukan karena bentuk fisiknya, mungkin faktor lain yang dia melakukan kejahatan, ketersinggungan, emosional. Juga faktor emosional kaitannya juga dengan, kalau pernah Anda melihat orang yang mempunyai kelainan jiwa. Orang kelainan jiwa ya, yang kadang-kadang gila, kadang-kadang sembuh. Ada orang yang dalam hukum, dalam kriminologi, ada orang yang gemar membakar-bakar. Ada kan? Apa? Orang yang senang bakar-bakar itu apa? Terus ada orang yang senang bakar, kalau melihat ada sampah, ada korek api, senang bakar. Karena penyakit. Ada orang yang penyakit karena takut ketinggian. Nah, takut ketinggian. Sehingga kalau dia berada di tempat ketinggian, dia bisa merusak, bisa mecah kaca, bisa berontak. Itu juga kan merusak barang orang lain, bisa melakukan kejahatan yang lain. Ada juga orang karena memang ada penyakit lain, karena kleptomani. Orang kleptomani itu mencuri barang-barang yang tidak ada harganya sangat murah, atau memang dia punya kleptomani. Senang benar kalau misalnya Indah swastika itu mana Indah? Nah, misalnya Iya, Pak. senang benar misalnya kalau ngelihat temennya itu pakai bolpen warna merah. Pokoknya kalau ada kawan pakai bolpen warna merah, pengen aja bawa pulang aja. Itu karena penyakit. Itu berkaitan dengan namanya kleptomani. Kleptomani yang diambil biasanya barang-barang yang nilainya tidak terlalu berharga. Di hotel ada handuk kecil, seneng bener kalau ngambil handuk kecil bawa pulang. Kalau ke restoran ada sendok kecil yang dari perunggu masukin di tas. Ada yang hobi seperti itu. Nah, saya bukan kleptop, tapi kalau saya tidur di hotel, biasanya kunci hotel yang bentuk kartu itu saya bawa pulang, karena males mulangin. Kalau di rumah saya gunain untuk apa? Untuk gantungan kunci, saya bolongin juga, bahwa pernah tidur di hotel ini. Itu bukan kleptop. Jadi itulah bahwa faktor penyebab kejahatan juga begitu banyak yang saya gambarkan tadi, tapi saya ulangi, seseorang melakukan kejahatan bukan karena satu faktor, tapi faktor-faktor lain yang mempengaruhi.
Nah, kemarin saya mengulang lagi ada teori dari Robert Merton. Robert Merton itu kemarin udah baca ya teori anomi ya. Robert Merton itu berkaitan dengan teori anomi. Teori anomi itu teori seolah-olah dalam kehidupan ini anomali, tidak ada tatanan norma. Ya, anomali. Anomi, apa itu anomi? Oh, nggak ada norma. Tidak ada tatanan. Jadi semua orang bisa melakukan sesuatu. Misalnya orang dampak reformasi 1998. Begitu habis reformasi, semua bisa diterabas. Orang bisa menjara, orang bisa menduduki tanah orang lain kan orangnya nggak ada, orang bisa melanggar hukum. Nah, seolah terjadi anomali. Nah, sehingga kita lihat sekarang, ya reformasi yang kebablasan lah seperti itu. Nah, Robert Merton ini, saya lari ke Merton, teori anomi ini, bahwa filosofinya, ini dia Merton itu melakukan penelitiannya di Amerika. Nanti Anda baca. Tapi dengan penjelasan ini, saudara bisa mengerti. Bahwa orang Amerika itu tujuan hidupnya adalah material, kaya, sukses dan kaya. Itu falsafah hidup orang Amerika. Sukses, hidup, dan kaya. Untuk sukses hidup dengan kaya itu orang melalui jalur pendidikan. Dengan pendidikan, dia bisa masuk dalam dunia kerja. Dengan masuk dunia kerja, dia bisa mendapatkan gaji yang besar. Dengan mendapat gaji yang besar, maka dia menjadi kaya. Setelah kaya, maka dia menjadi kuasa. Itu filosofi orang gambarannya dari Robert Merton terhadap orang-orang Amerika. Itu yang normal. Tetapi tidak semuanya orang mempunyai kesempatan yang sama untuk hidup sukses normal yang digambarkan tadi. Ada sebagian orang yang tidak mampu memasuki dunia pendidikan, sehingga dia tidak mampu untuk berharap menjadi orang yang sukses. Nah, orang-orang yang tidak mampu ini dia melakukan penyimpangan. Dia bikin geng, dia bikin kelompok pandalis, merusak untuk menunjukkan jati dirinya. Dia mengatakan, toh saya tidak berpendidikan pun saya bisa kaya. Bisa menjadi mafia, bisa menjadi pengedar narkotika, bisa jadi geng-geng tertentu. Nah, inilah penyimpangan-penyimpangan seperti itu, inilah yang digambarkan oleh Robert Merton. Dalam keadaan hidup normal, orang Amerika itu ingin sukses, orang sukses itu dengan pendidikan, pendidikan dia memasuki dunia kerja dapat gaji dia dapat kekuasaan, dan dia menjadi kaya. Tapi tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama seperti itu. Ada sekelompok lain yang tidak mempunyai kesempatan yang sama. Nah, dia melakukan penyimpangan. Penyimpangannya apa? Bentuk kejahatan, vandalisme, merusak. Dia bisa menjadi kelompok orang yang dagang narkotika. Dia bisa perbuatan menyimpang lagi, perbuatan kekerasan lagi, menjadi gangster dan sebagainya. Nah, inilah kelompok-kelompok menyimpang ini karena tidak semua orang bisa memasuki dunia kerja sehingga sukses. Nah, itu digambarkan oleh Robert Merton. Nah, kemudian dalam teori anomi selanjutnya yang digambarkan oleh suicide, bunuh diri, Emile Durkheim. Ya. Emile Durkheim dia menggambarkan bahwa ada perubahan drastis dalam kehidupan
manusia, dalam kehidupan seseorang, berkaitan dengan lingkungannya. Perubahan drastis dalam kehidupan seseorang terhadap dirinya. Contohnya, misalnya perubahan drastis. Masuknya budaya baru yang bisa melibas budaya lama yang sudah mulai pudar. Gitu ya. Budaya lama sudah mulai memudar, kemudian masuknya budaya baru yang demikian drastis. Nah, ini juga orang menjadi terkejut-kejut gitu. Nah, misalnya yang paling sederhana aja, orang dulu belum mengenal teknologi HP, belum mengenal, kalau bisa Anda sering menggunakan WhatsApp, Anda menggunakan ya program-program yang lain. Belum ada waktu itu. Program yang lama orang bisa cuma berkomunikasi, nelpon dan sebagainya. Nah, kemudian masuk budaya baru, kebudayaan gadget. Orang terjadi perubahan cara berpikir. Perubahan dalam gaya hidup. Dia tanpa sadar bahwa kehidupannya sudah dipengaruhi dengan teknologi yang dia sendiri, budaya lamanya sudah mulai mudar, masuk budaya baru yang memang dia belum siap untuk itu. Sehingga misalnya sebelum diblokir situs-situs porno itu kan ada ya. Nah, coba tanya itu si Ridho Pratama tahu tuh. Situs-situs porno itu merajalela waktu itu kan. Bisa kita buka. Nah, itu kultur budaya yang baru yang dulu belum ada. Sehingga dia buka, nonton, bahwa itu kan bisa dilacak. Bisa dilacak. Kemudian ada apa ya? Kemudian juga berkaitan dengan kehidupan kita misalnya. Kalau dulu orang mengatakan mulutmu harimaumu, dengan teknologi yang canggih ini, apalagi dengan ada undang-undang IT, maka jari-jarimu adalah harimaumu. Gitu ya. Nah, dengan teknologi ini, nah itu budaya lama sudah mulai pudar, munculnya budaya baru yang memang kita terkejut-kejut. Nggak nyangka kita ngirim gambar yang menurut saya gambar itu biasa, kemudian orang lain bisa tersinggung, bisa menimbulkan pencemaran nama baik dan sebagainya. Atau kita mendownload gambar, atau gambar itu porno, kita kirim ke kawan, kawan menerima, kemudian bisa dilacak di gadget kita, bisa merupakan suatu kejahatan baru. Atau kalau dari Emile Durkheim, dia gambarkan itu ada perubahan yang begitu cepat dalam kehidupan. Misalnya orang miskin tiba-tiba kaya. Orang miskin mendadak kaya. Ada kejutan, ada shock culture di situ. Atau orang kaya tiba-tiba miskin. Bisa juga melakukan suatu kejahatan. Saya coba dulu orang kaya tiba-tiba miskin. Tentunya dia frustasi. Kejahatannya apa? Bunuh diri. Bunuh diri kejahatan bukan? Kejahatan ya. Dia bunuh diri. Atau dia lari minum-minuman keras, mabuk-mabukan, atau kejahatan narkotika yang lain. Atau dia pelariannya kepada perbuatan-perbuatan asusila yang lain, pelarian seperti itu bisa. Jadi orang kaya tiba-tiba miskin, dia shock culture. Nah, seperti itu bisa melakukan kejahatan. Begitu juga sebaliknya, orang miskin tiba-tiba kaya. Bisa juga. Ini faktor penyebab kejahatan berkaitan dengan ajaran Emile Durkheim. Shock culture. Nah,
shock budaya. Ya, orang miskin tiba-tiba kaya. Misalnya, tadinya miskin, rumahnya kena ganti rugi jalan tol, gitu ya. Nggak pernah dia megang uang 10 miliar, dia bingung uang 10 miliar mau diapain. Ya rumah sudah, ini sudah. Akhirnya apa? Ya udahlah kita coba pesta pora, ada teman yang menawarkan narkoba. Ayo kita pesta narkoba. Oh ternyata enak gitu. Nah, artinya bisa orang miskin tiba-tiba kaya karena shock culture seperti itu. Misalnya waktu miskin dia susah. Nah, kemudian temennya, ya udahlah daripada kamu nganggur, yuk kita pergi misalnya ke komplek prostitusi atau perjudian, ya, atau tindakan-tindakan kriminal yang lainnya yang memang berkaitan dengan soal kebut-kebutan dan sebagainya. Nah itulah dari teori Emile Durkheim bahwa shock culture perubahan orang miskin menjadi orang kaya juga bisa menyebabkan kejahatan. Samping teori-teori yang konvensional tadi. Begitu juga orang miskin jadi kaya, kaya jadi miskin juga bisa. Shock culture juga bisa melakukan kejahatan. Tapi saya ulangi, faktor penyebab kejahatan itu tidak satu faktor. Faktor satu dengan faktor yang lain saling mempengaruhi mana yang dominan. Kemudian juga, nah ini kasus yang yang didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Ustadz siapa? Ada yang tahu? Yang di pengajian di Lampung itu di Jalan Tamin? Syahli Jaber. Nah, Jaber ya. Yang diduga itu. Jaber. Nah, itu diduga ada kelainan masalah kejiwaan. Ya. Itu juga kalau masalah kejiwaan mempengaruhi juga orang melakukan kejahatan. Karena ada orang kadang-kadang gila, kadang-kadang kalau lagi bulan lagi naik dia kumat, kalau lagi bulan turun dia sembuh, ada seperti itu. Nah, itu ya, jadi berkaitan dengan masalah itu. Nah, kemudian saya tadi juga habis membimbing mahasiswa S2. Nah, teman-teman sendiri belum memahami berkaitan dengan beberapa teori yang saya coba selama ini jarang dipakai. Nah itu nanti kalau saudara-saudara ingin menulis misalnya berkaitan dengan mengapa orang melakukan penyelundupan, mengapa orang melakukan penimbunan barang, mengapa orang melakukan korupsi terutama dalam tindak pidana ekonomi. Mengapa orang melakukan kejahatan perbankan? Mengapa orang melakukan kejahatan pajak? Mengapa orang melakukan money laundering, pencucian uang? Ya kan? Dan banyak lagi kejahatan-kejahatan ekonomi itu. Salah satunya misalnya narkotika juga termasuk kejahatan ekonomi, terutama berkaitan korupsi. Nah, di antara teman-teman sendiri ada salah satu mahasiswa yang menulis, dia menggunakan teori yang sudah saya coba kemarin adalah teori apa? Masih ingat? G-O-N-E teori, Ghosn teori. Dari siapa? Ghosn teori dari siapa? Ada yang ingat? Ya, oke nanti Anda ingat baru ingatkan saya. Dari Jack Bologna tulisannya itu ya, Ghosn teori dari Jack Bologna, Prancis. Bahwa teori Ghosn teori itu hanya cocok untuk tindak pidana korupsi katanya. Untuk tindak pidana yang lain nggak bisa digunakan.
Kata teman saya tadi. Kata teman. Kebetulan seminar saya pembimbing duanya saja yang ada, saya cuma monitor aja. Bahwa Ghosn teori itu kata kuncinya adalah G-nya apa? Ada masih ingat? Ini nanti kalau Anda menulis tesis berkaitan dengan kejahatan ekonomi atau tindak pidana ekonomi, korupsi, narkotika, penimbunan, penyelundupan, money laundering, perbankan, ya itu yang kaitan bisa menggunakan teori Ghosn teori. Karena dalam Ghosn teori orang melakukan kejahatan pertama karena G-nya itu karena greed, karena orang serakah, karena keserakahan seseorang. Kenapa serakah? Orang serakah itu biasanya dia sudah punya, tapi ingin punya lagi yang lebih banyak. Itulah ciri serakah. Nah, Ghosn teori yang pertama adalah greed, adalah keserakahan. Korupsi adalah awalnya adalah karena keserakahan. Yang pertama ya, kalau kita melakukan teori Ghosn teori. Bisa nggak dalam kejahatan ekonomi yang lain? Penyelundupan? Bisa. Apakah penyelundup miskin? Belum tentu. Maka ukurannya adalah orang yang sudah ada, tapi dia pengen lebih dari yang lain, itu namanya serakah. Makanya greed itu. Apakah pedagang narkotika itu orang miskin? Belum tentu. Bisa jadi geng, dia orang kaya. Apa dia inginnya? Dia keserakahan itu. Maka boleh Anda menggunakan pakai Ghosn teori. Tidak cukup hanya dalam tindak pidana korupsi. Dalam penyelundupan, penimbunan, money laundering, perbankan bisa menggunakan teori itu. Jadi faktor penyebab dari Ghosn teori kejahatan berkaitan ekonomi dengan menggunakan Ghosn teori yang pertama adalah greed. Yang kedua, ada yang tahu? Opportunity, Pak. Yang kedua, Opportunity. ada opportunity. Opportunity itu berkaitan dengan Kesempatan. Kesempatan. Adanya kesempatan. Ya, Kesempatan. kesempatan. Nah, kesempatan itu biasanya, ya dalam kesempatan itu, kesempatan melakukan tindak pidana korupsi, ya biasanya orang yang mempunyai kedudukan, orang yang mempunyai kekuasaan, dan di dalam institusi itu memang manajemen organisasi, pengawasannya tidak bagus, maka timbullah kesempatan di situ. Kalau manajemennya bagus, pengawasannya bagus, maka kesempatan tidak ada. Karena kesempatan, ya niat adanya kesempatan maka terjadi crime. Itu karena teori kejahatan N ya plus apa? K sama dengan C. Rumus kejahatan itu N plus K sama dengan C. Ada niat ditambah kesempatan, maka sama dengan jadilah crime. Ya, niat. Makanya itu teori-teori seperti itu yang coba kita pelajari. Oke, opportunity karena memang ada kesempatan. Kesempatan muncul karena memang ada organisasi di dalam lembaga itu yang memang tidak baik, sehingga muncul kesempatan karena model pengawasannya lemah. N adalah apa N-nya? Need, Pak. Ya, N adalah need, ya kebutuhan, kebutuhan yang berdasarkan keserakahan itu, gitu ya. Kebutuhan yang karena kebutuhan, karena dia memang punya dasar keserakahan, maka dalam Ghosn teori itu tidak hanya satu, empat-empatnya harus bisa masuk dalam rumusan itu. Ya, jadi ada need, kebutuhan. Ya, kalau cuma orang butuh makan aja nggak serakah kan nggak apa-apa. Kita semua kan butuh makan, butuh hidup, butuh makan. Tapi kalau memang tidak serakah ya tidak terjadi kejahatan. Tapi kalau memang kita ada keserakahan, kemudian ada kesempatan, ada kebutuhan, tapi semua itu
bergabung menjadi satu, ya itulah terjadi kejahatan. Berdasarkan teori. Ya. Nah, biasanya namanya NIT ini, ya mohon maaf ini ya ibu-ibu, terutama yang perempuan ini. Ibu-ibu yang perempuan ini kadang-kadang ya, yang kadang-kadang suka mendorong suaminya untuk melakukan perbuatan menyimpang. Tetangga sebelah Pak beli TV, Bapak itu kan sudah 20 tahun kerja, TV aja nggak punya, mobil aja mobil butut. Sekarang kan sudah sekretaris dinas, masa nggak ada penghasilan, nah seperti itu. Nah itu memang ada need, memang niatnya serakah, ada kebutuhan juga, maka terjadilah trade. Nah yang terakhir adalah apa? Exposure ya. Exposure itu berkaitan dengan konsekuensi orang melakukan kejahatan ialah berupa hukuman atau pidana. Ya, konsekuensi seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana adalah berupa hukuman atau penjara. Nah, penjara atau hukuman yang dijatuhkan ini biasanya terlalu ringan, tidak membuat orang itu menjadi jera, gitu ya. Maka itulah faktor penyebab orang melakukan kejahatan, karena hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu tidak menjadikan orang itu menjadi jera. Itu berkaitan dengan exposure. Nah, dengan demikian dengan Ghosn teori itu, nah ini menjadi satu. Kita jadikan satu. Seorang melakukan kejahatan, terutama dalam kejahatan ekonomi karena keserakahan. Korupsi karena keserakahan. Perbankan karena keserakahan. Narkotika karena keserakahan. Money laundering karena keserakahan. Ada greed. Ada greednya, ada keserakahan. Kemudian juga ada kesempatan, ada opportunity. Kemudian ada kebutuhan untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian orang juga melihat juga bahwa sanksinya ringan ini lebih baik nanti kalau dihukum karena memang penghasilannya besar, udahlah. Karena begini, orang juga dihukum itu hitung-hitungan juga. Kenapa hitung-hitungan? Ya kalau saya korupsi 10 miliar, belum tentu saya kerja selama 5 tahun dapat 10 miliar. Udahlah saya korupsi 10 miliar, untung-untungan. Kalau nggak terbongkar ya saya selamat, kalau terbongkar ya paling saya dipidana 4-2 tahun. Nah, tapi 2 tahun itu dia udah dapat 10 miliar. Misalnya berapa miliarnya untuk menggoda para penegak hukum, apalagi dapat remisi, dapat sebagainya, dia hanya menjalani hukuman dia paling 2 tahun, tapi dia dapat 10 miliar. Andai dia kerja benar sebagai pegawai, belum tentu 10 tahun dapat 10 miliar. Jadi orang juga menghitung, ada dalam teori kriminologi itu berkaitan dengan profit and loss, untung dan rugi. Orang melakukan tindak pidana korupsi, dia ngitung. Kalau dia untung, dia lakukan. Kalau tidak untung, dia tidak lakukan. Nah, maka dari itu, upaya dengan menjatuhkan pidana itu untuk menghitung supaya tingkat kerugian dengan dipidana itu lebih besar daripada apa yang didapatkan. Nah, jadi orang ada menghitung kejahatan juga, orang melakukan kejahatan karena profit and loss, untung dan rugi. Kalau saya melakukan kejahatan, apa untungnya? Kalau saya tidak melakukan, apa ruginya? Oh, kalau dihitung, oh saya banyak untungnya, maka dia melakukan kejahatan. Maka dari itu, fungsi penegak hukum, fungsi undang-undang bagaimana mengeliminasi supaya orang tidak melakukan kejahatan, maka diberikan sanksi supaya orang lebih berhati-hati tidak melakukan kejahatan. Jadi, itulah berkaitan dengan beberapa teori. Nah, saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang sekarang sedang aktual. Apa yang baru terjadi, baru kita rasakan tanggal 9 kemarin apa? Pilkada, yang berkaitan dengan pilkada langsung. Apakah dalam pilkada langsung itu ada kejahatan? Mau tanya dulu. Adakah kejahatan dalam pilkada langsung itu?
Banyak ya kita kalau kita inventarisasi. Coba dampak dari pilkada. Yang pertama berkaitan dengan black campaign. Kampanye hitam. Pertama. Yang kedua, pelanggaran terhadap undang-undang pemilu. Pencemaran nama baik. Yang ketiga, apalagi ada money politik. Yang keempat, apalagi ada bagi-bagi sembako pelanggaran pemilu nggak? Bagi-bagi amplop pelanggaran pemilu nggak? Kemudian juga ada yang memanipulasi suara pemilih. Apalagi, coba Anda identifikasi dari satu case begitu banyak kejahatan-kejahatan yang bisa ditimbulkan, terutama dalam tindak pidana beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan pilkada serentak. Nah, untuk itu saudara-saudara sekalian ya, belajar kriminologi ini kan menarik kalau memang Anda jiwanya di situ. Saya suka bertanya dengan, kalau saya tatap muka, suka enggak nonton film yang temanya kriminal? Sekarang mahasiswa, suka enggak nonton film temanya kriminal? Gitu ya. Kalau memang Anda suka menonton film-film yang temanya kriminal, ya Anda berarti senang untuk mempelajari berkaitan masalah-masalah kejahatan seperti itu. Ya. Tadi saya gambarkan juga kejahatan mempunyai fungsi. Saya ngambil contoh aja di akhir kuliah ini. Coba Anda jawab, barangkali sudah pernah saya tanya. Kejahatan itu crime is fungsional. Saya mau nanya, prostitusi itu kejahatan bukan? Bella, kejahatan bukan prostitusi? Ya? Kejahatan, Pak. Kejahatan ya. Kejahatan. Kenapa dibilang kejahatan? Toh nggak ada yang dirugikan. Ada nggak dirugikan dengan prostitusi? Merugikan diri sendiri mungkin, Pak. Kalau misalkan yang dijadikan korban mau gitu. Iya. Kan dia memang cari uang. Makanya dalam prostitusi itu crime ya. Victimless crime. Kejahatan tanpa korban. Benar nggak? Kecuali perkosaan ya. Kalau prostitusi kejahatan tanpa korban. Tapi apa manfaat prostitusi? Nah, ini yang siapa yang laki-laki nih? Kau siapa yang baju biru ini? Ridho, bro. Ridho, ya Ridho. Apa? Ya. Apa manfaat prostitusi itu? Manfaat prostitusi. Enggak, ini kalau kita bicara kaitannya jangan porno ya. Ya, Prof. Kita bicara crime is functional, saya coba dengan apa sih manfaat prostitusi? Ada nggak manfaatnya? Ada, Prof. Pak. Mengurangi penyebaran penyakit, Prof. Prostitusi? Kok bukannya malah nyebarin penyakit? Menurut saya kalau dijadikan satu tempat, justru... Oh, itu bukan prostitusi, itu lokalisasi. Oh, lokalisasi. Kalau prostitusi ya... Beda lokalisasi sama prostitusi, iya, oke? Apa? Okay. Lu ingetnya lokalisasi aja sih. Apa? Ya, untuk prostitusi, manfaatnya lebih ke manfaat pribadi mungkin, Prof. Boleh. Karena orang yang mengatakan ya. masalah kebutuhan hidup, ya kan? Boleh-boleh aja. Ya, ada yang ngatain hobi,
Boleh-boleh aja. Ada yang mengatakan kesenangan hidup, boleh-boleh aja. Ya gitu ya. Artinya kalau kita bicara crime is fungsional, ya hampir sama itu. Kejahatan punya fungsi. Ya sama dengan prostitusi. Apa prostitusi itu? Bahkan di negara-negara maju kan dilegalkan. Rusia, Belanda, Eropa. Apalagi di Thailand kan ada wisata seperti itu. Itu berkaitan dengan apa? Lapangan pekerjaan, gitu ya. Pertumbuhan ekonomi di sekitar daerah prostitusi itu, bentuk-bentuk hiburan malam yang lain, kegembiraan yang lain. Jadi itulah kalau kita bicara kejahatan ya ada. Crime is fungsional, sama juga kita bicara bahwa prostitusi ya ada manfaatnya. Lapangan pekerjaan, dunia hiburan. Gitu ya. Cobalah kalau daerah-daerah orang, kenapa orang berwisata ke Thailand, ke Pattaya? Kenapa orang wisata ke Bali? Ya kan? Kaitannya ke arah-arah masalah prostitusi seperti itu. Bahkan ada pakar yang mengatakan bahwa prostitusi itu ibarat got di tengah kota. Anda bisa menjelaskan prostitusi itu ibarat got di tengah kota. Kota yang bagus tidak ada gotnya, maka akan terjadi penyumbatan. Maka kata dia, prostitusi itu adalah pelampiasan, gitulah, penyaluran. Kata dia, alangkah banyak pembantu yang menjadi korban laki-laki kalau memang tidak ada prostitusi. Itu kata beberapa orang, bukan kata saya. Tapi saya pikir-pikir masuk di akal juga seperti itu. Jadi crime is fungsional, kejahatan juga mempunyai fungsi. Begitu juga masalah prostitusi, kalau kita kaitkan ada manfaatnya. Crime is fungsional. Oke, sampai situ ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan, kita sudah 1 jam. Ade Indriyu ini siapa, mana? Ade? Nadia Waliyatun Nisa yang mana? Enggak kelihatan wajah tua wajahnya. Hadir Pak, sebentar. Ada ya? Mau nanya, tanya apa? Enggak Pak, enggak nanya. Ya, tanya aja, saya suruh nanya kok. Mau nanya apa? Saya suruh nanya. Biar jangan tidur kau. Apa? Enggak apa-apa. Nanya apa boleh. Ada Indriyuni yang mana? Ya memang susahnya daring seperti ini ya. Saya sebetulnya ngasih kuliah duduk seperti ini ya jutek juga saya. Biasanya kalau saya ngasih kuliah itu berdiri, jalan-jalan gitu ke keliling-keliling. Ini kan duduk gini ya seperti mati angin juga gitu. Makanya saya ajak Anda yang coba kita diskusikan apa masalahnya. Hidir nggak ada Hidir ya? Ada Pak. Iya Pak. Hidir, mana Hidir? Iya Pak. Mana lu ini? Ma balik ke Tabu Umay kedai. Masih di Kota Bumi Pak. Mana? Apa Hidir? Lagi ngawil kedai? Enggak Pak, lagi musim hujan ini Pak. Ikan pada nggak ada. Mutas saja lah. Ya udah. Sehat-sehat aja Kota Bumi ya. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya kira saya akhiri kuliah dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita lanjutkan. Kemudian makalah kemarin silakan dibuat. Karena kemarin bukan salah saya itu. Saya udah di kolam. Udah lihat kolam ya? Udah lihat kolam saya kemarin ya? Lihat Pak. Nah, nanti kita ajak diskusi di kolam. Di kolam. Iya Pak. Ya.
Saya kira demikian. Selamat sore. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Amin. Ya, saya memahami keterbatasan berdiskusi lebih jauh karena memang tidak tatap muka langsung ya. Saya kira demikian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Salam. Pak. Sama-sama. Salam sehat. Salam bahagia selalu ya. Ya, sehat Ya, juga. Prof. Ya, Ya, Prof. Prof. Oke, makasih. Gini. Siap. Ini